Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,60% ke angka 7047. Dan di video ini coba analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih uptrend. Hari ini masih naik sangat tinggi dan ternyata grup Jarum kembali masuk melakukan akumulasi. Bagaimana potensi sampai ke depannya, apakah masih bisa tetap kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan nomor subscribe dan tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya kembali akan coba update pergerakan dari saham SSIA yang bisa kita lihat hari ini kembali naik lumayan tinggi 11% lebih ke harga 1865. Jadi kenaikan hari ini membuat SSIA kembali rebound dari 1700 dan mencoba untuk break resisten 1800. Jika kita perhatikan pada perdagangan hari ini sempat mendekati harga 2000. Dia sempat mendekati harga 2000 tapi penutupan kembali melemah di bawah 1900. Sehingga candle tidak begitu oke karena ada shadow ke atas. Tapi cara tren SSIA saat ini masih bergerak sangat tren. Jadi seperti penjelasan saya sebelumnya, SSIA selama kuat di atas 1600 secara tren masih sangat layak untuk di hold. Dan secara teknikal masih ada berpotensi untuk melanjutkan uptrendnya. Apalagi satu sentimen positif, ternyata grup Jarum kembali masuk melakukan akumulasi. Ya, pada video sebelumnya kita sempat bahas bahwa grup Jarum sudah mulai masuk akumulasi saham SSIA. Ternyata tanggal 9 Juli grup Jarum kembali masuk menambah saham SSIA. Ini dilakukan sekitar 2,3 juta saham. Transaksi itu dilakukan tanggal 9 Juli. Tapi untuk harga juga memang masih belum diketahui berapa harga yang dibeli. Tapi jika kita lihat saat ini grup Jarum sudah memiliki sekitar 5,32% saham SSIA. Jadi secara teknikal masih oke. Grup Jarum juga masih terus akumulasi. Dan jika kita perhatikan broker summary, ternyata asing masih terus keluar. Jadi walaupun hari ini naik 11%, asing terpantau melakukan sedikit distribusi. Di broker summary pun terpantau bukannya ada akumulasi pada kenaikan tinggi ini, terpantau ini malah ada distribusi. Jadi cara pergerakan atau cara candle 1800 memang belum terkonfirmasi break. Jadi tetap harus diperhatikan apabila ternyata hari Senin nanti SSIA gagal bertahan 1800, cara pergerakan masih akan sideways. Jadi masih ada potensi untuk kembali ke 1700 atau masih lanjut turun ke 1600. Tapi secara teknikal SSIA masih oke. Saat ini memang belum terkonfirmasi break, tapi jika terpantau hari Senin kembali ada akumulasi, saya lihat masih berpotensi untuk kembali naik menuju harga 2000. Dan memang secara pergerakan masih ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya. Apalagi masih belum ada terpantau distribusi besar, cara tren belum ada tanda-tanda patah tren, dan masih ada sentimen positif kembali masuknya akumulasi. Jadi untuk yang sudah punya seperti penjelasan saya sebelumnya, saat ini masih sangat layak untuk di hold selama masih kuat di atas 1600 atau bisa jadikan 1800 untuk trail stop terdekat saat ini. Oke, saya akan coba analisis saham MBMA. MBMA bisa kita perhatikan secara teknikal saat ini masih bergerak uptrend juga. Jika kita perhatikan kenaikan hari ini hampir 2% ke 515, candle-nya memang tidak oke. Tapi jika kita perhatikan di sini, pada kenaikan saat ini masih mencoba untuk break 520, ini masih belum terkonfirmasi break. Sebelumnya juga mencoba break 520, ini masih gagal, kembali melemah. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham MBMA, bisa kita lihat di sini. Asing melakukan sedikit distribusi, tapi satu minggu terakhir ini asing sudah mulai masuk akumulasi. Dan kenaikan 1% lebih hari ini juga terpantau ada akumulasi, walaupun jumlahnya tidak besar. Jadi untuk MBMA, apabila teman-teman saat ini masih hold, masih layak untuk di hold, bisa jadikan 500 untuk trailing stopnya. Dan saya lihat MBMA masih ada potensi untuk menuju resisten di 550. Jadi bisa pertimbangkan jadikan 550 untuk trailing stop. Dan untuk teman-teman yang ingin coba pantau dan entry, misalnya lebih oke adalah tunggu kembali mengetes harga 500. Seperti pada perdagangan hari ini, walaupun naik hampir 2%, MBMA sempat turun mengetes 500 dan bisa bertahan dari rebound. Jadi selama kuat di atas 500, secara teknikal belum ada tanda-tanda patah tren, masih ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya. Dan sekarang kita lihat MDKA. MDKA bisa kita perhatikan, cara pergerakan satu minggu ini mulai sideways, tapi secara tren saat ini masih oke, setelah berhasil bertahan dari rebound dari harga 1800. Dan setelah berhasil rebound dari 1800, bisa kita lihat MDKA berhasil naik kembali di atas korelasi EMA. Saat ini sudah berhasil melewati harga 2000. Sekarang 2000 sudah berubah menjadi support psikologis. Dan di atasnya juga masih ada satu support minor di sekitar 2050.
Sedangkan untuk resisten kuat saat ini ada sekitar 2200. Dalam 2 minggu terakhir ini, MDKA belum sempat naik mengetes 2200. Baru di sekitar harga 2170, MDKA sudah mulai melemah. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk MDKA pada perdagangan hari ini, bisa kita lihat asing dan beberapa hari terakhir mulai keluar. Dan di broker summary juga terpantau ini tidak ada akumulasi. Sehingga untuk MDKA apabila saat ini teman-teman masih hold, misalnya masih sangat layak untuk di hold. Tapi untuk yang ingin coba pantau di entry, misalnya lebih oke, coba tunggu kembali di sekitar zona 2000 sampai 2050 ini. Ya, tunggu MDKA terkoreksi ke target harga ini. Apabila masih bisa bertanda rebound, misalnya masih tetap menarik untuk coba entry. Dan cara pergerakan masih ada potensi untuk menuju target di sekitar 2200. Dan selanjutnya saya coba analisis saham ICE yang bisa kita lihat hari ini kembali bangkit naik 0,65% ke harga 4.710. Secara teknikal bisa kita lihat saham ICE saat ini sudah mulai membaik. Secara teknikal memang belum bisa kita konfirmasi uptrend, tapi minimal saat ini sudah berhasil rebound dari atas 4.500 dan sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Sehingga saat ini garis EMA 50 di sekitar harga 4.650 ini sudah berubah menjadi support. Tapi untuk saat ini resisten dekat di 4.700 ini belum terkonfirmasi break. Karena candle hari ini masih candle merah walaupun bergerak naik. Tapi secara pergerakan ICE apabila teman sudah punya, maksudnya saat ini masih bisa di hold. Dan memang ICE untuk minggu ini memang masuk watchlist kami bagi teman-teman member untuk coba dipantau. Walaupun secara teknikal masih belum oke, tapi mulai ada akumulasi. Sekarang kita lihat untuk ICE pada perdagangan hari ini. Bisa kita lihat ini salah satu alasan kenapa kami masukkan ke watchlist karena 2 minggu terakhir ini asing sudah mulai masuk. 1 minggu ini asing masih terus masuk akumulasi, dan di broker summary kenaikan hari ini juga masih ada akumulasi. Sehingga menarik karena masih terus ada akumulasi, secara teknikal saat ini sudah mulai oke, sudah bersinar di atas garis EMA 50. Saya masih on track untuk mencapai target di sekitar garis EMA 150 di 4.770 sampai 4.800 untuk target swing atau target take profit jangka pendek. Atau hold saya terus selama ICE tidak turun kembali di bawah garis EMA 50 untuk tren yang lebih jauh. Nah, cara pergerakan ICE akan mulai oke, akan mulai terkonfirmasi uptrend apabila memang berhasil break garis EMA 150. Sedangkan teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry, bisa wait and see. Bisa buy on breakout apabila memang berhasil break 4.700 dengan target swing juga sama di garis EMA 150 sampai 4.800 untuk target jangka pendek, atau sama juga hold terus selama tidak turun bawah garis EMA 50 dengan target di sekitar 4.880. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.